Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kelompok kami akan mempresentasikan tentang dokumen SRS, yaitu sistem interlocking kereta api. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muklas Isadewa. Lalu ada Aditya Chandra Wibawa, Dasutomo, dan Fahri Ananta. Latar belakang kami membuat sistem ini adalah sistem interlocking adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk memonitoring kondisi teknis pada jalur, pengaman, dan pengatur perangkat untuk menunjang keluar masuknya kereta api pada sebuah stasiun. Perangkat yang termasuk bagian vital dari sistem interlocking adalah motor wesel, lampu sinyal, dan pendeteksi kereta api pada sebuah trek. Perangkat vital ini akan terhubung langsung pada ruang kontrol yang stasiun. Pada ruang kontrol tersebut terdapat bagian non-vital, yaitu LCP dan HMI. Tujuan pembuatan sistem ini sendiri yaitu bertujuan untuk menjelaskan tentang spesifikasi antarmuka eksternal, kinerja, dan atribut sistem perangkat lunak untuk memonitoring kondisi teknis lapangan kereta api dengan simulator interlocking. Dokumen ini ditujukan membangun metode untuk membanding data dari dua buah sensor dan dua buah saluran transmisi dengan objek data yang sama, sehingga data yang dibutuhkan akan lebih akurat pada sistem interlocking kereta api. Adapun kebutuhan fungsional sistem ini, fungsi utama yang dapat dilakukan sistem interlocking persinyalan kereta api yang pertama ada sistem interlocking yang selalu aktif karena ada sistem cadangan PLC yang menggantikan PLC utama. Yang kedua, mengolah input data yang dihasilkan oleh sensor dan menghiraukannya apabila data dari kedua sensor tidak sesuai. Yang ketiga ada menjaga keselamatan perjalanan kereta api dalam menentukan rute yang aman. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai diagram use case. Di sini terdapat 3 aktor yang mempengaruhi diagram use case, yaitu PPKA, masinis, dan kondektur. PPKA ini bertugas untuk mengatur sinyal, mengatur lampu sinyal, apakah sinyal dalam keadaan aman atau bahaya. Kemudian mengatur wesel, pemindahan posisi kereta api, kemudian mengetahui posisi kereta api, dan komunikasi. Kemudian tugas masinis ialah menjalin komunikasi dengan PPKA dan mengatur laju kereta api berdasarkan sinyal yang telah diberikan. Next. Kemudian di sini ada diagram block system. Dapat diketahui bahwa sistem interlocking ini berfungsi untuk menjembatani antara power system dengan relay interlocking, hybrid relay interlocking, dan electronic interlocking, sehingga dapat diketahui melalui LPC atau apa? Atau local control panel maksudnya ya. Terus next. Dan di sini ada dari tadi diketahui yaitu ada beberapa alat yang digunakan. Yang pertama interlocking, yang kedua ada point machine atau penggerak wesel, kemudian ada LCP atau local control panel, kemudian ada signal dan level crossing. Untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peralatan utama. Di sini peralatan utama terdiri dari peralatan dalam,
luar, dan pendukung. Yang pertama, peralatan dalam terdiri atas sistem interlocking, yaitu suatu sistem yang melakukan pemrosesan perintah-perintah pembentukan rute, sinyal, dan pembalikan wesel dengan mempertimbangkan syarat-syarat keamanan yang telah terpenuhi di emplacement maupun di petak blok. Selanjutnya, peralatan dalam local control panel, yaitu meja pelayanan yang dipergunakan untuk melayani dan mengendalikan seluruh bagian peralatan sinyal, baik yang ada di emplacement atau peralatan luar maupun yang ada di dalam ruangan peralatan dalam, untuk mengatur dan menyelenggarakan pengamanan keluar masuknya kereta api di emplacement, yaitu seluruh indikasinya dapat dideteksi dari panel tersebut. Next. Untuk peralatan luar yang terdiri atas, pertama, sinyal-sinyal dengan aspek hijau, kuning, merah, putih, yang berfungsi memberikan informasi pada masinis supaya berjalan langsung, mengurangi kecepatan, berhenti, atau informasi lainnya yang telah baku sesuai dengan indikasi yang diberikan. Yang kedua, motor wesel atau point machine, yang berfungsi untuk mengatur kereta api agar berjalan pada rel atau rek yang telah ditentukan. Yang ketiga, pendeteksi bakal pelanting atau track circuit axle counter, dan peralatan antarmuka atau interface yang berfungsi mendeteksi keberadaan bakal pelanting, yang selanjutnya melaporkannya ke pusat sistem interlocking untuk pengamanan dan pengaturan perjalanan kereta api selanjutnya. Next. Untuk peralatan-peralatan pendukung terdiri atas, yang pertama, sistem satu daya yang berasal dari PLN, Uninterruptible Power Supply atau UPS, diesel generator, dan baterai. Yang kedua, dari sistem komunikasi untuk suara atau voice maupun data yang digunakan untuk hubungan antar stasiun dan antar stasiun dengan masinis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, yang selanjutnya mengenai atribut sistem ada dua, yaitu mengenai keamanan sistem dan juga maintainability. Untuk keamanan sistem itu ada beberapa hal yang terkait mengenai itu. Yang pertama ada apabila ada sensor rusak itu ada sensor cadangan dan peringatan. Kemudian apabila ada lampu putus ada lampu cadangan dan peringatan juga. Yang ketiga, apabila wesel tidak menutup dengan sempurna, maka dari itu dilengkapi dengan pendeteksi kedudukan lidah wesel atau pelindungan terhadap pencurian point machine. Yang keempat, pencurian sensor axle counter, maka dari itu diperlukan pengaman sensor dengan trackside connection box sehingga digunakan sebagai sambungan kabel dan dapat dikunci. Next. Yang selanjutnya maintenance atau pemeliharaan. Untuk maintenance dan pemeliharaan, yang pertama ada mengecek umur lampu sinyal setiap periode tertentu. Yang kedua, mengecek derajat kedudukan lidah wesel apabila tidak normal atau terdapat gangguan. Yang ketiga, menjaga jaringan transmisi data sensor dari hal-hal yang membahayakan seperti suhu yang panas. Yang keempat, menguji ketahanan point mesin atau penggerak wesel tergantung pemakaian kereta api. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah atau kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.